Saya Ardi Wiranata, NIM 178000001. Saya Hana Rosa Indah, NIM 178000026. Nama saya Dwinda Ayunitasari dengan NIM 17800000113. Nama saya Nurma Bella Mufatahatin, NIM 178000114. Saya Muhammad Ikhwan Firdaus, NIM 178000137. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan materi bahan ajar video animasi interaktif. Apa itu bahan ajar video? Sebelum kita masuk belajar lebih dalam mengenai bahan ajar video, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu bahwa video termasuk dalam kategori bahan ajar audiovisual atau bahan ajar pandang dengar. Bahan ajar video merupakan bahan ajar yang mengkombinasikan antara dua materi visual dan materi auditif. Materi auditif digunakan untuk merangsang indera pendengaran. Materi visual digunakan untuk merangsang indera penglihatan. Dengan kombinasi dua materi ini, pendidikan dapat menciptakan proses pembelajaran yang lebih berkualitas. Karena komunikasi yang berlangsung di dalamnya berjalan secara efektif. Berdasarkan pandangan yang kita ketahui saat ini, peserta didik cenderung akan lebih mudah mengingat dan memahami pembelajaran apabila mereka menggunakan dua indera, atau bisa dikatakan tidak hanya menggunakan satu indera saja. Mel Siberman menggunakan suatu hasil penelitian bahwa dengan menggunakan visual pada pembelajaran dapat meningkatkan ingatan dari 14% menjadi 38%. Penelitian ini juga menunjukkan adanya perbaikan hingga 200% ketika kosakata diajarkan dengan menggunakan alat visual. Bahkan, waktu yang diperlukan untuk menyampaikan konsep berkurang sampai 40% ketika visual digunakan untuk menambah presentasi verbal. Bahan ajar video juga memiliki kelebihan dan keterbatasan. Adapun kelebihan dari video sebagai berikut. 1. Video dapat menunjukkan kembali gerakan tertentu. Gerakan yang ditunjukkan tersebut dapat berupa rangsangan yang serasi atau berupa respon yang diharapkan dari peserta didik. 2. Video dapat menggunakan efek tertentu sehingga memperkokoh proses belajar maupun nilai hiburan dari penyajian tersebut. Berapa jenis efek visual yang bisa didapat dengan video antara lain penyingkatan atau perpanjangan waktu. 3. Dengan video akan mendapatkan isi dan susunan yang masih utuh dari materi pembelajaran atau latihan yang dapat digunakan secara interaktif dengan buku kerja, buku petunjuk, buku teks, serta alat atau benda lain yang biasanya digunakan di lapangan. Adapun keterbatasan video adalah sebagai berikut. 1. Ketika akan digunakan, peralatan video tertentu harus sudah tersedia di tempat penggunaan serta harus cocok ukuran dan formatnya dengan pita video atau piringan video yang digunakan. 2.
Menyusun naskah atau skenario video bukanlah pekerjaan mudah, di samping menyita banyak waktu. 3. Perubahan yang pesat dalam teknologi menyebabkan keterbatasan sistem video menjadi masalah yang berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Sebelum ke materi, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai pendahuluan ya. Di dalam pendahuluan terdapat standar kompetensi dasar dan indikator. Teman-teman, yuk kita lihat indikatornya apa saja. Nah, ini dia indikatornya. Peserta didik diharapkan dapat mengamati struktur jantung melalui gambar, menyebutkan struktur jaringan penyusun organ dan sistem peredaran darah manusia, menyebutkan mekanisme peredaran darah manusia, menjelaskan mekanisme peredaran darah manusia, menyebutkan kelainan-kelainan pada sistem peredaran darah pada manusia. Sekarang kita masuk ke materi. Selanjutnya coba perhatikan peta konsep ini. Apa sih yang dimaksud dengan sistem peredaran darah? Nah, sistem peredaran darah ini adalah sistem transportasi yang melibatkan 3 komponen. Apa saja? Yaitu darah sebagai medium transportasi, kemudian jantung sebagai pemompa, dan pembuluh darah sebagai saluran. Sistem peredaran darah pada manusia bersifat tertutup dan ganda. Tertutup artinya darah dialirkan melalui suatu pembuluh, dan ganda artinya melewati jantung sebanyak 2 kali. Selanjutnya, mari simak video berikut ini. Nah, kita akan membahas mengenai jantung terlebih dahulu. Apa sih yang kalian ketahui mengenai jantung? Jantung terletak di rongga dada. Dinding jantung terdiri atas jaring ikat padat yang membentuk suatu kerangka fibrosa dan otot jantung. Selaput otot jantung bercabang-cabang dan beranastomosis secara erat. Ya, betul sekali. Organ peredaran darah itu jantung. Ya, jantung itu seperti kerucut tumpul dan ujung bawahnya agak miring ke bagian kiri. Ukuran jantung hampir sama dengan kepalan tangan orang dewasa dengan berat 220 sampai 260 gram untuk orang dewasa. Selanjutnya, mekanisme peredaran darah pada manusia. Nah, di sini ada 2 loh peredaran darah manusia. Apa saja ya? Ya, betul sekali. Sistem peredaran darah manusia itu dibagi menjadi 2, sistem peredaran darah besar dan juga sistem peredaran darah kecil. Apa sih sistem peredaran darah besar? Nah, sistem peredaran besar ini dimulai dengan bilik kiri, kemudian ke aorta, selanjutnya darah akan disalurkan ke seluruh tubuh, kemudian melalui vena cava dan kembali ke serambi kanan. Selanjutnya, apa sih sistem peredaran darah kecil? Sistem peredaran darah kecil itu dimulai dari bilik kanan, kemudian dilanjutkan ke arteri pulmonalis, selanjutnya ke paru-paru. Nah, dari paru-paru ini, darah akan dibawa ke vena pulmonalis dan kembali lagi ke serambi kiri. Seperti itu.
Untuk lebih jelasnya, mari simak video berikut ini. Kamu dapat merasakan detak jantungmu setiap kali kamu meletakkan tanganmu di dada. Tapi tahukah kamu apa yang sebenarnya terjadi? Atau apa yang membuat jantungmu tetap berdegup? Setiap hari, jantung kita berdetak sekitar 100.000 kali, mengirim setidaknya 2.000 galon darah yang mengalir di seluruh tubuh kita. Meskipun jantung kita tidak lebih besar dari kepalan tangan, jantung memiliki peranan yang besar untuk tetap membuat darah mengalir sepanjang 60.000 mil dalam pembuluh darah, yang mengedarkan nutrisi dan oksigen untuk organ dan jaringan. Darah mengedarkan seluruh substansi tersebut melalui berbagai saluran yang disebut pembuluh darah. Pembuluh darah meliputi arteri, vena, dan kapiler. Untuk membuat darah mengalir ke seluruh tubuh, kita memiliki sistem pemompa, dan jantung adalah pompanya, di mana jantung tersusun atas otot yang memompa darah ke seluruh tubuh, berdetak sekitar 72 kali per menit sepanjang hidup kita. Jantung manusia memiliki 4 ruang. Atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Jantung memiliki 4 katup, yaitu katup trikuspid, katup mitral, katup aortik, katup pulmonik. Katup ini merupakan katup satu arah. Sekarang kamu telah mengetahui struktur jantung. Selanjutnya, mari kita cari tahu bagaimana jantung bekerja. Darah menjadi kaya oksigen dengan menyerap oksigen di dalam paru-paru. Jantung mulai bekerja ketika darah yang kaya akan oksigen terbawa dari paru-paru menuju ke atrium kiri melalui vena pulmonalis. Saat atrium kiri berelaksasi, darah akan terpompa masuk ke jantung. Saat atrium kiri berkontraksi, secara bersamaan ventrikel kiri akan berelaksasi. Atrium kiri menekan darah menuju ventrikel kiri melalui katup satu arah. Ketika ventrikel kiri berkontraksi, darah akan terpompa menuju aorta, di mana darah yang kaya akan oksigen dialirkan menuju bagian tubuh lainnya kecuali paru-paru. Darah yang kaya akan oksigen mencapai seluruh tubuh melalui pembuluh darah yang disebut dengan arteri. Pembuluh darah akan bercabang menjadi kapiler, yang selanjutnya akan menjangkau berbagai organ yang berbeda di dalam tubuh. Selanjutnya darah akan terdeoksigenasi, lalu pembuluh darah kapiler akan bercampur dan menuju ke pembuluh darah yang lebih tebal yang disebut vena. Vena akan membawa darah yang miskin oksigen menuju jantung. Pembuluh darah yang membawa darah yang miskin oksigen disebut dengan vena cava. Darah yang miskin oksigen dari seluruh bagian tubuh memasuki ruang bagian kanan atas dari jantung yang disebut atrium kanan. Atrium kanan akan berkontraksi dan memungkinkan darah untuk mengalir menuju ventrikel kanan melalui katup satu arah. Ventrikel kanan kemudian berkontraksi dan menekan darah menuju arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis membawa darah yang miskin oksigen menuju paru-paru. Paru-paru kemudian melakukan pertukaran gas terhadap darah sehingga darah kembali menjadi kaya akan oksigen. Darah tersebut selanjutnya akan dialirkan kembali ke jantung melalui vena pulmonalis dan kembali mengulang siklus sirkulasi tersebut. Bagaimana? Apakah sudah mengerti cara kerja pada jantung?
Selanjutnya kita ke bagian pembuluh darah ya. Apa sih pembuluh darah itu? Ya, betul sekali. Pembuluh darah merupakan saluran tertutup yang bercabang-cabang. Kemudian fungsi pembuluh darah itu apa? Oh iya, fungsinya mengalirkan darah keluar jantung, lalu kembali lagi ke jantung. Terdapat 3 pembuluh darah utama, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Seperti itu. Selanjutnya, pembuluh darah itu terdiri dari arteri dan vena. Arteri itu pembuluh yang berfungsi untuk membawa darah keluar jantung, sedangkan vena pembuluh yang berfungsi untuk membawa darah kembali ke jantung. Selanjutnya kita ke materi darah. Apa sih darah itu? Ya, betul sekali. Darah adalah jaringan ikat berupa cairan yang tersusun atas plasma darah, sel-sel darah, dan keping darah. Lalu, apa fungsi utama darah? Ya, fungsi utama darah itu yang pertama, fungsi darah adalah sebagai pengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Yang kedua, mengangkut sari-sari makanan. Yang ketiga, mengangkut sisa-sisa metabolisme. Yang kelima, mengedarkan hormon untuk kinerja tubuh. Yang keenam, mengatur pH dan suhu tubuh. Yang ketujuh, melawan penyakit karena mampu menghasilkan antibodi. Seperti itu, apakah sudah mengerti? Selanjutnya, penyusun jaringan darah, yaitu plasma darah. Plasma darah itu apa ya? Ya, plasma darah itu berbentuk cairan yang berfungsi sebagai mengatur tekanan osmotik, kemudian mengangkut sari-sari makanan, mengangkut sisa-sisa metabolisme, dan mengedarkan hormon untuk mengatur suhu tubuh. Yang ketiga, penyusun plasma darah, yaitu ada 2, antibodi dan serum. Kemudian yang terakhir, sel-sel darah. Nah, sel-sel darah ini ada 3. Apa saja? Ya, betul sekali, yaitu sel darah merah, sel darah putih, dan keping-keping darah. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Wah, sungai ini panjang dan indah sekali. Iya, di dalam tubuh kita semua juga terdapat sebuah sungai. Kalian tahu tidak? Di dalam tubuh kita ada sebuah sungai panjang. Aku tidak percaya. Jika ada, coba tunjukkan. Ayo. Kalian sudah lihat, inilah sungai yang tersembunyi di dalam tubuh kita. Dia mempertahankan hidup kita dan memberi kekuatan. Sungai kehidupan sepanjang ini merupakan sungai terpanjang di dunia, kan? Kenapa sungai ini begitu sepi? Kami adalah tuan rumah sungai kehidupan ini. Nama kami Serigala Merah atau Eritrosit. Kami merupakan prajurit yang membantu manusia mengantar oksigen. Tanpa kami, manusia tidak bisa hidup. Terima kasih, Eritrosit. Terima kasih ya. Tapi kenapa perut kalian kosong? Isinya adalah oksigen. Oksigen di perut kalian berasal dari paru-paru manusia, kan? Betul, dari paru-paru manusia kami mengantar oksigen yang dihisap manusia ke seluruh tubuh manusia. Ayo, lihat kami melepas oksigen. Kami sudah lemah. Cepat panaskan oksigen kami. Jangan takut, kami datang.
melepaskan oksigen, perut kami jadi kosong dan kami harus membawa sisa pembakaran. Aduh, kenapa tubuh kalian berubah warna? Karena kami mengisap sisa pembakaran. Ah, aku mengerti. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Menakutkan, sangat menakutkan. Kalian sedang apa? Teman, jangan takut. Kami adalah sel darah putih. Kami juga disebut sebagai leukosit. Biar begini, kami adalah prajurit paling berani. Berubah bentuk. Menarik sekali, lucu sekali. Kalian jangan pergi. Kami harus berpatroli, tidak boleh sembarangan. Sampai jumpa dulu ya. Dasar pencuri, apa yang kalian lakukan? Gadis kecil, pelan sedikit ya. Kami sedang berada di tubuh orang lain. Tidak ada hubungannya dengan kalian. Kasihanilah kami. Tidak tahu diri, kau suka mencelakai manusia. Berani-beraninya merayuku. Pengawal, di sini ada kuman. Cepat sini. Menemukan kuman, kepung mereka. Pasti mereka untuk melindungi kesehatan manusia. Cepat segera, manusia. Pang, pelan-pelan saja. Hati-hati. Aduh, wah berdarah, sakit. Nah, sekarang biarkan trombosit untuk menunjukkan kehebatannya. Serahkan padaku saja. Aku mengeluarkan sejenis zat untuk pembekuan darah. Ayo. Ayo, teman-teman. Pendarahannya sudah berhenti. Wah, manfaatnya sungguh besar. Selanjutnya kita ke kelainan. Di sini ada beberapa kelainan pada sistem peredaran darah. Apa saja? Di sini ada beberapa kelainan. Kalian bisa mencari untuk mengetahui apa saja kelainan pada sistem peredaran darah. Selanjutnya kita simpulkan. Jadi, sistem peredaran darah manusia itu tersusun atas organ-organ yang berperan dalam pengangkutan darah di dalam tubuh. Organ apa saja ya? Ya, yang pertama itu jantung, yang kedua pembuluh darah, yang ketiga darah, dan yang keempat itu ada kelainan.